Pemirsa, mengantisipasi terjadinya lonjakan kelahiran bayi atau baby boom, perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Bali terus mengkampanyekan agar pasangan usia subur PUS menunda kehamilan selama masa pandemi COVID-19. Dalam kegiatan advokasi dan KIE program Bangga Kencana bersama mitra kerja pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 di kantor Camat Busung Biu, BKKBN Bali kembali menggaungkan tunda kehamilan selama wabah. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Agus Proklamasi mengatakan pihaknya mengkampanyekan menunda kehamilan di tengah pandemi. Untuk itu pihaknya berharap khususnya para pasangan usia subur PUS saat melakukan hubungan suami istri hendaknya memakai alat kontrasepsi seperti kondom dan pil KB sehingga dapat menghindari terjadinya baby boom. Kelahiran di masa pandemi COVID ini akan sulit. Tenaga medis masih fokus menangani COVID. Kelahiran bayi begitu banyak tentunya semakin mempersulit tugas tenaga medis. Semua itu menjadi alasan perwakilan BKKBN Provinsi Bali untuk mengkampanyekan menunda kehamilan. Petugas penyuluh KB di lapangan selalu ditekankan untuk terus memantau dan mensosialisasikan hal ini kepada PUS di desa binaannya. Di Bali saat ini ada sekitar 13.000 PUS sudah hamil. Jika diambil angka terkecil yakni 130 dan ibu diperkirakan bersalin pada bulan September, Oktober, dan November, sekitar 500 kelahiran terjadi pada bulan-bulan tersebut. Hal ini akan mengganggu penanganan COVID-19. Jumlah kelahiran hampir sama dengan kondisi penanganan COVID. Hal ini harus dipahami secara bersama-sama. Makasih Mas. Jadi begini, kita sudah memberikan semacam kampanye, ya, memberitahuan pada masyarakat agar menunda kehamilan yang tidak direncanakan. Dengan adanya work from home, karena kondisional, sehingga perlu kita sampaikan bahwa harapannya untuk tidak direncanakan sehingga tidak terjadi kehamilan, menggunakan alat kontrasepsi yang sangat sederhana. Kita bagikan kondom. Anggota Komisi 9 DPR RI Karya Saadnyana mengaku sependapat dengan Agus Proklamasi. Karya Saadnyana mendukung program tersebut dengan terus melakukan sosialisasi. Hanya saja pria asal Buleleng ini berharap kepada pemerintah pusat agar PKB, PLKB non-ASN yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di desa binaan bisa diangkat menjadi ASN. Anggota DPR RI sudah beberapa kali merapatkan hal ini dan berharap hal ini dibantu. Setidaknya di tengah pandemi ini, mereka yang tetap bekerja di lapangan dengan gaji kecil bisa dibantu tunjangan dan sudah disetujui Kepala BKKBN Pusat. Tunjangan itu nanti disalurkan lewat DAK. Mereka yang non-ASN bisa diangkat jadi ASN. Dan juga mudah-mudahan nanti aspirasi yang selama ini disampaikan agar BKKB NKB yang non-ASN itu yang sudah cukup lama mengabdi, agar mereka itu bisa dibantu menjadi ASN, karena mereka itu adalah kan selama ini cukup membantu daripada BKKBN untuk mensosialisasikan program-program. Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan berupa alat pelindung diri APD kepada para tenaga medis, khususnya bidan dan pengelola program atau petugas pendistribusi. Selain itu, bantuan paket sembako diserahkan kepada sejumlah warga terdampak COVID-19 yang diwakili oleh 5 perbekal desa di Kecamatan Busung Biu dan bantuan sembako kepada PUS calon akseptor peserta KB. Karya Saadnyana berharap agar bantuan yang diberikan BKKBN Bali ini dapat bermanfaat bagi penerima. Ia menegaskan PKB atau PLKB harus bergerak di masing-masing desa untuk membantu memutus mata rantai penyebaran COVID. Tim Liputan Bali TV.